Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erlangga Rendi Putra Rahmansyah dari Teknik Mesin Angkatan 2022 Universitas Diponegoro dengan NIM 210501221 Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah desain dari SolidWorks ke kode G-code untuk mesin CNC turning dan CNC milling. Untuk spesimen pertama, ini adalah untuk mesin CNC turning. Saya akan menjelaskan. Yang pertama kita lakukan adalah kita pastikan terlebih dahulu untuk SolidWorks Cam sudah kita pilih. Kemudian kita ke bagian mesin untuk edit definition. Karena ini menggunakan mesin turning, jadi kita ubah dari mesin milling ini ke bagian mesin turning. Kita select terlebih dahulu. Kemudian dari mesin duty-nya kita ubah ke light duty, kemudian kita OK terlebih dahulu. Karena jika tidak kita OK terlebih dahulu, biasanya pada settingannya tidak berubah. Kemudian kita ke tool grip. Untuk tool yang kita gunakan adalah tool nomor 4. Sedangkan untuk bagian available tool kita pastikan menggunakan tool grip nomor 2. Kita select terlebih dahulu. Kemudian selain nomor 4 bisa kita hapus atau kita remove. Karena kita hanya menggunakan tool nomor 4. Kemudian setelah kita memastikan menggunakan tool nomor 4, kita ke bagian post processor, yaitu mesin yang akan kita gunakan nanti. Kita menyesuaikan dengan aktual mesin yang ada, yaitu kita menggunakan T2 axis untuk tutorial. Kemudian kita select saja. Setelah itu kita ke bagian chart. Untuk chartnya kita edit sesuai dengan keperluan atau keadaan mesin yang ada. Untuk kodenya kita menggunakan 110, kemudian untuk ID-nya kita menggunakan 40, out diameter dan in diameternya kita menggunakan ukuran-ukuran tersebut. Kemudian untuk thickness-nya kita menggunakan 55 mm. Untuk number of step-nya kita menggunakan 3, kemudian untuk lebarnya kita menggunakan 5 mm. Setelah itu kita centang saja. Setelah itu kita OK. Dan jika sudah kita OK, kita menuju ke bagian stock manager. Itu kita memastikan maka spesimennya kita menggunakan bahan yang sesuai dengan yang kita akan proses atau aktual yang kita proses, yaitu aluminium alloy dengan kode 6061T6. Jika sudah sesuai, kita langsung centang saja. Kemudian kita berlanjut ke bagian koordinat sistem. Untuk koordinat sistem ini sendiri, kita memastikan titik 0 atau bagian yang akan kita proses facing terlebih dahulu. Nah, untuk sumbunya kita di sini ada di belakang. Kemudian kita akan pindahkan ke depan. Kita klik untuk bagian Z-nya. Kita klik bagian sini. Kemudian kita akan pindahkan ke sini. Nah, setelah kita pindahkan, kita pastikan bahwa sumbu Z-nya itu mengarah keluar dan sumbu X-nya juga mengarah keluar. Untuk sumbu Y-nya kita tidak terlalu memperhatikan karena ini adalah mesin 2 aksis, jadi tidak terlalu menggunakan sumbu Y. Kemudian selanjutnya kita lakukan extract machinable feature, yaitu kita memanggil proses yang akan kita lakukan nanti. Dan untuk bagian cut off kita delete saja, karena kita tidak menggunakan proses cut off di bagian ini. Setelah itu kita bisa lanjutkan ke generate operation plan. Itu proses-proses yang akan kita lakukan dan benar-benar akan kita lakukan. Nah, setelahnya akan muncul proses-proses seperti gambar di sini yang sudah saya tunjukkan. Setelah itu kita generate lagi, namun kita generate toolpath, yaitu lajur atau jalur dari tool yang aktual akan digunakan. Nah, jika sudah muncul, kita langsung simulasikan saja dengan menggunakan simulate toolpath. Nah, untuk tampilannya akan menjadi seperti ini, kemudian kita run saja.
langsung kita run. Nah, kemudian kita display. Untuk bagian yang sudah hijau ini adalah bagian akan termakan atau terproses nantinya. Kemudian bagian yang masih biru ini adalah bagian-bagian yang kurang atau belum diproses secara baik karena keterbatasan tool yang kita gunakan. Jika sudah, langsung kita centang saja. Nah, kemudian untuk mengubah langkah-langkah yang sudah terjadi tersebut menjadi sebuah G-code, kita menggunakan post process. Di sini post process kita langsung klik saja, kita save dulu filenya, kemudian kita play. Nah, di sini akan muncul G-code atau code yang akan kita masukkan ke mesin CNC nanti, CNC turning. Jika kita ingin mengeceknya terlebih lanjut, kita bisa menggunakan menu option, kemudian kita checklist bagian open G-code, file in, kemudian kita centang. Tampilan akan berubah menjadi seperti ini, dan G-code sudah kita generate ke data atau file yang akan kita gunakan nanti. Kita bisa langsung close saja. Seperti itulah cara untuk menggunakan SolidWorks CAM untuk mengubah langkah-langkah yang sudah di-display menjadi G-code yang bisa dimasukkan ke mesin CNC nanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mengubah simulasi di sini untuk mesin milling menjadi G-code. Untuk spesimennya adalah sebagai berikut, seperti yang sudah saya tunjukkan. Dan kita ke bagian mesin seperti halnya di mesin turning tadi, kita pastikan terlebih dahulu mesin yang akan kita gunakan, yaitu mill metric, kita select terlebih dahulu. Kemudian untuk mesin duty-nya kita ubah ke light, kita OK terlebih dahulu seperti tadi di mesin turning. Selanjutnya untuk tool grip-nya kita menggunakan tool grip berukuran 6 dan 3. Untuk di sini ukuran 3 belum ada, jadi selain 3 dan 6 bisa kita remove. Setelah itu kita bisa memanggil tool berukuran 3. Untuk tool type-nya kita menggunakan flat end, kemudian di sini kita menggunakan ukuran 3, diameter 3. Dan kita OK. Setelah itu kita OK saja. Untuk post processor kita menggunakan Mach 3. Selanjutnya kita OK saja. Setelah itu kita langsung berlanjut ke koordinat sistem. Untuk koordinat sistemnya kita menggunakan edit definition. Setelahnya kita pastikan sumbu yang terlihat itu sudah benar. Untuk di sini kita ubah dulu sumbunya menjadi ke arah sini. Nah, jika sudah selesai, kita OK. Kemudian setelah itu kita ke bagian setup. Untuk setupnya mill setup, kita pastikan kita melakukan ini untuk menentukan bagian mana yang akan kita facing. Untuk selanjutnya kita klik di bagian permukaannya, kemudian kita OK saja. Setelah itu kita ke stock manager, kita pastikan terlebih dahulu bahan dari spesimen yang akan kita gunakan sudah sesuai, yaitu aluminium alloy dengan kode 6061T6. Jika sudah, kita centang saja. Setelah itu kita bisa ekstrak seperti yang kita lakukan di mesin turning tadi. Nah, setelah kita ekstrak, kita berpindah ke bagian feature tree di sini. Kemudian kita ke mill part. Setelah di mill part, kita klik kanan, kemudian ke 2,5 axis mill, kita ke bagian drop mill. Nah, setelah itu kita menggunakan diameter 6 untuk flat end-nya. Diameter 6 flat end untuk alatnya, kemudian kita ke feature, kita checklist semua saja, kemudian kita OK. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita ke bagian drawing, kita pastikan untuk allowance-nya menjadi 0 untuk menghilangkan gap antara pisau dan spesimen kita agar dapat diproses secara sempurna. Nah, setelah itu kita ke bagian
2 aksis mill lagi, kemudian kita ke raw mill, kita menggunakan pisau dengan diameter 3 mm, kemudian kita ke feature, kita ke bagian-bagian yang sekiranya menggunakan pisau dengan diameter 3, yaitu bagian-bagian sini. Kita checklist saja. Kemudian kita ke OK. Untuk allowance-nya sendiri kita ke 0 lagi, kita nolkan lagi, kita OK. Kemudian setelah itu untuk membuat lubangnya kita menggunakan diameter 3 karena lubangnya berdiameter 4. Jadi dengan pisau yang ada kita menggunakan raw mill, bukan drill. Dan kita pilih 3, kita ke feature, kemudian kita centang saja dan kita centang lagi. Setelah itu kita pastikan ini menjadi 0 lagi. Oke. Setelah itu kita bisa melakukan generate untuk operation plan terlebih dahulu dan kita update. Atau kita regenerate saja, tidak apa-apa. Oke. Selanjutnya kita generate toolpath. Nah, jika sudah di generate toolpath, kemudian kita lakukan simulasi saja. Langsung kita lakukan simulasi terlebih dahulu untuk mengetahui apakah proses yang sudah kita rancang sebelumnya itu sesuai dengan apa yang akan terjadi nanti. Untuk simulasinya seperti ini, kita tunggu terlebih dahulu. Dan prosesnya, jika sudah sesuai dan sudah terproses semua, kita pastikan dengan menggunakan show difference atau melihat perbedaannya dari sebelum dan sesudah. Jika sudah hijau, ini adalah bagian hijau yang sudah termakan. Untuk bagian birunya itu adalah bagian yang mungkin kurang diproses secara baik karena kita kekurangan toolnya. Selanjutnya kita centang saja. Setelah itu untuk mengubah langkah-langkah tersebut kita menggunakan post process. Kita save lagi post prosesnya, kemudian kita play. Setelahnya akan muncul kode-kode seperti berikut, seperti tadi halnya yang terjadi di mesin turning. Jika kita ingin mengecek, kita ke bagian option lagi dan kemudian ke open G-code ini, kita checklist saja. Nah, ini adalah G-code dari mesin turning atau proses yang kita lakukan tadi. Nah, sudah kita cek, kita langsung close saja. Dan seperti itulah cara untuk melakukan atau mengubah desain yang sudah kita buat dan dengan proses-prosesnya menjadi G-code untuk dimasukkan ke mesin CNC, baik itu turning maupun milling. Mungkin sekian saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.